Beauty Common Lovers dan juga Sobat Koprol. Bersama Marlin di sini dan kali ini bersama Anjani Butres. Apa kabar Anjani? Baik. Beliau adalah founders dari Kembali Berwisata dan juga Madu dan Laut. Wow, apa itu ya? Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Tapi ini tentunya masih di edisi Sustainability Future Talk. And dengan topik spesial wisata berkelanjutan. Cocok ya topiknya? Oke, lanjut ya. Sekarang ngobrol dulu nih sama Anjani. Anjani, kamu ini sebenarnya siapa sih? Kok kayaknya spesial banget? Coba cerita-cerita sedikit. Apa ya, mungkin dari latar belakang dulu ya. Nama aku Anjani. Aku sebenarnya background pendidikan ya. Formalnya itu adalah aku mengambil jurusan manajemen bisnis, kuliah gitu ya. Dan untuk saat ini professionally aku bekerja di perusahaan dan aku juga punya beberapa usaha idealis gitu ya, yang hopefully ya nanti kedepannya dengan harapan-harapan yang kita punya gitu ya, dengan idealisme yang ada itu bisa menggerakkan khususnya anak muda di bidang pariwisata berkelanjutan. Dan ada juga satu lagi side job ya, mungkin side business aku juga yang berhubungan dengan pengembangan UMKM lokal. Jadi kesimpulannya nih yang kita dapatkan nih, sedikit sneak peek gitu ya dari Anjani, dia mendirikan tadi adalah Kembali Berwisata ya, dan juga ada Madu dan Laut. Nah ini punya waktu gitu ya di sela kesibukan sebagai pegawai full time kantoran, tapi punya idealisme juga untuk membangun dua hal ini gitu. Tapi korelasinya dua hal ini adalah berkelanjutan tadi kayaknya ya, aku dengar ya. Kenapa sih gitu loh? Boleh cerita nggak sih kenapa angle-nya di sustainability atau berkelanjutan tadi? Oke, kalau sebenarnya karena awalnya kenapa punya waktu itu ya mungkin karena aku ngebangunnya nggak bareng-bareng ya. Aku punya beberapa partner juga yang bekerja sama aku juga dengan idealisme yang sama, dengan motivasi yang sama, visi misi yang sama gitu. Dan memang untuk benang merahnya juga sebenarnya nggak ada karena co-founder juga beda nih. Kembali Wisata aku ada partner sendiri, Madu dan Laut juga ada sendiri nih gitu. Jadi dua entity yang berbeda, bisnis unitnya berbeda. Cuman ternyata pas ya dilihat sekarang gitu ya, ternyata ada benang merahnya nih dari si sustainability itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau Kembali Berwisata sendiri itu kita adalah media pariwisata gitu, tapi memang kita membahas tentang sustainability dari segi tourism. Benar mungkin aku cerita sedikit latar belakangnya, itu sebenarnya lahirnya pas pandemi. Jadi pas pandemi kan ya kita tahu sektor pariwisata Indonesia yang paling terimpact ya, karena kayak stop semuanya, terus kayak memang karena kita di beberapa daerah mengunggulinya sektor pariwisata, jadi banyak banget yang kolaps ya dari segi ekonominya, SDM-nya benar. Dan waktu itu aku dan partner aku ya berpikir sebenarnya apa sih apa sih yang bisa kita ambil dari keberhentian ini gitu. Berarti ya dari segi aku basicnya memang manajemen bisnis dan partner aku adalah basicnya adalah kreatif dan desain. Kita jadi berpikir kayak gimana kalau kita bangun media yang mengkomunikasikan pariwisata secara sustainability, maksudnya bisa nantinya tuh bisa lebih baik lagi dipandang orang, tapi dengan visual juga yang bisa diterima oleh banyak pihak gitu loh. Kalau sekarang kan kita beberapa kali udah lihat dari media-media pariwisata biasanya template based gitu ya, maksudnya pembahasannya juga menurut aku juga kurang berkelanjutan gitu, kayak membahas mungkin satu destinasi itu hanya kulitnya aja, contoh ya, sih aku nggak bakalan gimana kayak tempat estetik gitu, tempat fotografi tempat selfie di sini gitu, itu bagus untuk narik pariwisata, cuman di dalamnya kan banyak banget yang bisa digali lagi dari destinasi itu sebenarnya kan, dari orangnya, dari segala macamnya. Jadi berangkat dari situ ya udah kita bangunlah sih Kembali Berwisata ini dengan harapan kenapa namanya Kembali Berwisata ya, setelah pandemi ini selesai ya kita bisa kembali berwisata dengan sesuatu yang bisa lebih baik lagi gitu dari kitanya. Wow, emang sih ya tadi kan kayaknya Anjani bolak-balik bilang
ekoturism itu memang sesuatu yang boleh dibilang punya selling point juga ya, gitu ya. Jadi apa-apa semua serba labelnya ekoturism. Padahal benar tadi kayak Anjani bilang belum tentu hijau, belum tentu mendukung ekosistem yang green gitu ya di sekitarnya dia gitu kan ya. Nah ini kan sesuatu yang sangat sering diutarakan orang-orang. Kalau menurut Anjani gimana tuh? Gitu. Ini something yang sustainable itu tadi nggak sih? Kalau menurut aku ketika kita ngomong eco ya, maksudku kita punya banyak perspektif dan pemahaman gitu ya tentang ekoturism, eco sendiri ataupun baik itu tourism ataupun produk atau apapun ya. Tapi aku cukup senang sih dengan orang banyak mengeluarkan kata eco, berarti setidaknya mereka udah aware nih, gitu. Ketika mereka berusaha menuju ke, maksudnya mau berusaha membranding ke eco, berarti mereka udah aware tentang pilar-pilarnya nih. That's a good sign ya. Iya, tapi tinggal gimana eksekusinya kan sebenarnya. Apakah si eco ini benar-benar diterapkan gitu. Jadi kalau pendapat aku, ketika orang banyak membranding produknya atau I don't know, mungkin destinasinya atau apa itu sebagai eco, aku nggak akan kayak sebenarnya nggak eco nih, atau kita cari yang jelek, nggak langsung ngejudge. Iya, tapi kayak mungkin kita bantu nih dari segi mananya gitu. Apakah nah itu juga sebenarnya masa depannya kembali berwisata, aku berharapnya kayak gitu. Jadi kayak kita tuh bisa menjadi fasilitator untuk destinasi-destinasi yang ingin menuju ke eco itu. Untuk kita mungkin hadirkan praktisi, hadirkan mungkin workshop atau apa tuh yang benar-benar bisa ngembangin si konsep eco ini. Karena sebenarnya dengan mereka udah ngomong eco aja, mereka udah aware nih gitu. Kalau ini masih begini nih gitu kan. Jadi kata kuncinya berarti teman-teman kembali berwisata di sini ini dong ya, mencoba untuk melihat gimana nih ada keseimbangan gitu ya. Benar. Keseimbangan yang antara pariwisatanya sendiri sama pelestarian alam yang dan juga mungkin dengan budaya lokal yang ada di situ ya. Kira-kira ada seperti itu nggak sih? Atau lebih ke holistik sih. Jadi even holistik ya. Iya, jadi kayak berkelanjutan. Jadi dari mereka untuk mereka balik ke situ loh. Jadi kayak kan banyak juga kita ngelihat gimana ya, investor datang, mereka bikin tour atau mereka bikin konsep pariwisata di satu destinasi, tapi mereka kurang aware sama masyarakat lokalnya. Itu kan juga sangat disayangkan ya, ketika sebenarnya masyarakat lokal itu punya potensi kalau dikembangin. Jadi ada ini dong ya, ada ekonomi impact juga dong ke masyarakat yang di sekitarnya gitu. Masih banyakin seperti itu ya ternyata ya. Ya mungkin I thought like automatically gitu, kayak udah kalau udah ada turisme di situ tuh kayak otomatis ekonominya berkembang juga. Gitu. Mungkin itu bisa terjadi, tapi sebesar apa masyarakat lokal itu berperan. Perannya yang aku pengen, yang kami harapkan gitu ya, adalah masyarakat lokalnya juga ada peran penting juga di dalam apapun yang lagi dikembangin suatu daerah dong. Jadi jangan sampai mengerjakan sesuatu yang remeh-temeh. Contoh konkretnya tuh kayak apa sih yang jadi melibatkan masyarakatnya itu gitu di lokasi turisme itu misalnya? Semacam ini aku dapat sebenarnya dari salah satu narasumber aku juga di Kembali Berwisata, konsep desa wisata. Konsep desa wisata. Kayak beberapa desa wisata itu mereka tuh menjadikan masyarakat lokal itu jadi kayak apa ya, dipertontonkan gitu loh, kayak ditaruh di satu hub gitu ya, di satu tempat, dan mereka bikin aja di daerah atraksi budaya bisa ada di situ gitu ya. Tapi narasumber aku sempat ngomong, dan itu juga terbuka juga aku, gimana kalau wisata desa, kita yang datang ke desa mereka, kita yang melihat proses. Jadi kayak tour ya. Kita melihat proses pembuatan apapun lah, kopi misalnya. Kita datang ke sana, bukan gitu ya, hasil-hasil daerah itu gitu ya. Kayak gitu. Jadi kayak konsep desa wisata, aku nggak bilang itu jelek ya, cuman kayak mungkin apakah itu menarik juga gitu ya, komplimen gitu ya. Iya, apakah itu cocok buat masyarakatnya, kita nggak tahu kan. Iya, tapi kan kalau kayak orang-orang asing ya, turis asing, mereka suka kan mengeksplor local culture gitu kan, kayak gimana sih cara bikin tenunnya ya kan. Kita aja orang kota doyan ya. Kalau kita ke desa kan kayak pengen tahu ya gitu ya.
bener gak cuma datang untuk ngeliat danau doang misalnya atau datang lihat gunungnya doang gitu kan ya gitu. Jadi kayak sebenarnya kayak pelibatan itu menurutku harusnya terjadi di tanahnya mereka gitu. Maksudnya bukan kita buatin tempat baru lagi gitu buat mereka. Mungkin memang aksesnya lebih mudah, cuman pride-nya mereka jadi nggak ada gitu loh di rumahnya sendiri gitu loh. Mereka lagi bikin tempe terus kita coba bikin tempe ala mereka. Nggak cuma datang tiba-tiba udah jadi ini gitu ya, udah jadi produk gitu ya. Mungkin kita juga pengen tahu how they do it. Bikin tempenya kayak apa sih? Jangan-jangan tempenya ternyata eco-friendly juga. Tepungnya ternyata organik atau apa gitu kan ya. Nah, ngomong-ngomong tadi soal yang tadi Andi ceritain ada keterlibatan lokal culture-nya atau keterlibatan orang-orang lokal yang bisa masuk dalam ekosistem ekonominya gitu ya. Nah, menurut kamu nih ya, ini karena kita di Eureka Women ya kan, kita benar-benar concern juga dengan perempuan gitu kan ya. Nah, gimana nih keterlibatan komunitas masyarakat terutama untuk kaum perempuannya gitu? Ada concern di situ nggak sih kira-kira dalam yang bisa dikaitkan dengan tourism tadi gitu? Perempuan ya, enggak sih kayak holistik ya tadi kan. Kalau spesifik perempuan, jujur aku belum pernah meriset itu dan aku belum memandang ya maksudnya aku selalu melihat secara umum gitu ya, melihat perempuannya atau gimana ya. Cuman mungkin itu jadi salah satu yang aku juga lagi tekuni juga di bisnis aku satu lagi nih, si Madu dan Laut gitu. Madu dan Laut ya. Aku jadi salah ingat kayak lagu ya, Madu dan Racun ganti jadi Madu dan Laut. Iya, jadi mulai dari sana. Jadi sebenarnya concernnya di Madu dan Laut. Mungkin Madu dan Laut itu adalah side business aku juga sama partner aku, yang mana kita tuh mengembangkan produk madu dari masyarakat adat Baduy. Itu kita ada ya madu Baduy ya, ada madu hutan. Madu hutan lagi itu kan susah ya, ininya ya produksinya ya. Oke. Itu kita kembangkan komunitasnya dan kita repacking gitu. Kenapa kita repacking? Maksudnya kita repacking dengan kemasan yang menarik lah untuk untuk masyarakat ya, untuk konsumen ya. Kenapa? Karena memang kalau dari latar belakang aku sendiri, aku udah lumayan kenal nih dengan masyarakat Baduy dan produknya gitu. Jadi memang aku peminum madu Baduy. Tapi banyak orang kan yang mungkin belum tahu nih gitu. Dan salah satu yang aku pelajari di kuliahku juga adalah ketika orang pengen membeli sesuatu kan pasti mereka melihat visualnya dulu gitu ya. Jadi bagaimana menarik orang itu untuk melihat visualnya dulu gitu. Nah, yang kita kembangin sekarang juga adalah tenun Baduy juga yang dilakukan oleh perempuan sebenarnya. Jadi tadi aku tanya jadi memang dari madu ini bisa akan nanti di 2024 ya hopefully kita bisa ngembangin si tenunnya ini karena memang jarang dilihat nih gitu tenun Baduy gitu ya, dan itu mulai berkurang komunitas perempuannya yang di Baduy itu yang menenun gitu. Jadi memang mungkin kedepannya kita lagi coba gimana caranya bisa mengkombinasikan antara madu dan tenun ini sebenarnya di situ sih gitu. Menarik ya, madu dan tenun ya gitu. Kenapa ya mereka sendiri di sana gimana sih situasinya? Apakah memang sulit gitu untuk mereka membuka diri untuk mau berkolaborasi? Ada challenge seperti itu nggak yang dialami sama timnya Madu dan tadi Laut gitu? Kan dekat di laut ya? Iya juga sih. Tapi kenapa sih dikasih nama Madu dan Laut? Biar ditanya aja. Biar ditanya. Habis jangan lama-lama bukan Madu dan Laut. Gitu. Gak ada sih. Ya sebenarnya nama biar ada partner aku terus kayak terus baru gitu. Iya, Madu dan Laut gitu. Oke. Nah itu tadi, jadi gimana tadi caranya pada saat melakukan proses kolaborasi tadi itu kan, ya itu tadi kan Anjani bilang ketemu sama ada komunitas perempuannya yang memang mereka ternyata ada yang bisa bertenun segala itu kan caranya teman-teman untuk mulai berkolaborasi dengan orang-orang di dalam gitu kan ya. Ada challenge-nya nggak sih pada saat mau melakukan itu gitu? Karena kan mungkin I don't know the way how they mindsetnya mungkin atau apakah yang ada challenge yang lain gitu? Sebenarnya nggak ada sih ya. Maksudnya mereka sangat open, mereka sangat terbuka dengan malah terlalu terbuka buat aku ya dengan ide-ide gitu ya, yang mana menurut aku takutnya malah melunturkan dari
budaya mereka sendiri gitu ya, maksudku gitu ya. Mereka tuh benar-benar masyarakat Baduy ini masyarakat yang memang nggak mau konflik. Jadi kayak sebisa mungkin tuh mereka nice ya. Ya, maksudnya kayak oke, setuju gitu mau dibikin ini gitu ya, maksudnya setuju gitu. Dan mereka udah aware dengan yang namanya sustainability atau berkelanjutan ini gitu. Mereka sangat aware dengan itu, sangat aware. Mereka bahkan tidak aware ya. Apa yang mereka lakukan sehari-hari adalah sustainable. Gitu maksudku kayak mereka tidak menggunakan sabun, mereka masak masih sendiri gitu ya, minum sendiri, mereka tidak menggunakan kendaraan untuk di dalam gitu, mereka tidak menggunakan alas kaki gitu-gitu. Jadi kayak mereka nggak perlu dibilangin sustainability lagi gitu, mereka sudah sustainable dengan mereka yang ada gitu kan. Jadi kayak dari aku challenge-nya adalah ya bagaimana, tapi mereka open dengan turisme masuk ke tempatnya mereka gitu. Sangat open. Walaupun mereka masih di kondisi yang very natural banget gitu ya. Cuman mereka masih open, mereka sangat open untuk people come and see and become their tourist destination gitu ya. Sangat open, mereka sangat open, dan yang aku suka adalah mereka tetap menjadi mereka yang sederhana gitu. Kesederhanaan itu tetap terjadi. Ada uniqueness-nya malah ya kalau gitu ya. Iya gitu kayak memang mungkin karena udah berproses 100 tahun juga ya, maksudnya jadi tidak ada yang mereka takutkan lagi dengan adanya orang masuk ke tempat mereka gitu ya. Mereka hidup dengan cukup gitu ya, maksudku kayak nggak ada apa-apa. Cuman bagaimana sebenarnya permintaan soal badai ke tenun ya, permintaan soal tenun itu memang dari masyarakat luarnya, karena memang belum pernah ada yang memberi. Aku nggak tahu ya, mungkin sudah ada, cuman mungkin belum ada yang permintaannya cukup besar gitu ya, ya. Jadinya memang mulai sedikit nih penontonnya. Tapi ini menarik loh, kebayang nggak sih? Aku pernah ada di suatu komunitas, ini di luar Indonesia gitu ya. Terus mereka ini orang-orang yang istilahnya founder startup teknologi gitu. Terus mereka orang-orang pintar, orang-orang berduit, yang they don't know what to do. Terus mereka kayak pengen contribute ke community. Terus apa tau yang mereka lakukan? Mereka pergi ke pedalaman Amazon, terus ketemu sama suku-suku di Amazon situ loh. Terus mereka ikutan kayak ritualnya, spirituality yang mereka cari gitu. Kenapa mereka nggak ke Indonesia aja ya, ketemu sama suku Baduy ya nggak? Bisa. Iya kan? Mungkin bisa nih jadinya tuh sumber ide tourism tuh buat teman-teman kembali berwisata untuk find out gitu ya, natural source gitu dengan spirituality bersama suku Baduy. Bisa juga tadi sambungnya tuh. Soalnya banyak loh mereka dari Amerika, dari Eropa datang ke sana gitu, ke Amazon. Aku pasti di konferensi itu tuh aku orang-orang suka Amazon itu mereka berperform di situ, nyanyi-nyanyi ala-ala yang kayak di Amazon itu yang gitu-gitu kan. Kan itu di negara kita juga ada kan, Baduy lah, Dayak lah, ya kan kayak gitu-gitu. Gitu, jadi ya ini sih sebut idea apa ya? Menarik. Siapa tahu nih ya, kan ada rencana ke depan gitu. Nah, mau rencana ke depan nih ya buat Anjani, apa ada proyek baru lagi nggak selain mungkin tadi yang kita bahas ini? Ada ide lain nggak yang istilahnya tujuannya untuk meningkatkan dampak positif lagi nih untuk sustainability atau hal-hal yang sifatnya berkelanjutan tadi yang berpengaruh kepada lingkungan, baik itu lingkungan lokal maupun yang global lah ya tadi ya. Gitu. Mungkin ada ide-ide lain selain yang barusan kita bahas. Apa ya? Mungkin melanjutkan dari apa yang sudah kami lakukan di pandemi dan tahun ini ya, pasca pandemi ya, kita bisa bilang ini pasca pandemi. Ya kedepannya balik lagi kayak tadi aku sempat ngomong juga di awal, kita pengen menjadi jembatan sih sebenarnya antara destinasi yang berkembang, yang ingin berkembang dengan konsep ekoturism. Karena kalau ya aku tinggal di Jakarta gitu ya, partner aku juga tinggal di Bali dan di Jakarta, dan kita punya akses yang lebih memang untuk pengetahuan itu. Tapi memang mungkin destinasi-destinasi lain itu tidak mendapatkan akses ke sana gitu. Jadi dengan apa yang Kembali Berwisata lakukan 2 tahun terakhir ini, kita kan kita berkoneksi dengan berbagai pakar pariwisata sebenarnya, termasuk berkelanjutan. Dari kita udah berkoneksi dengan arsitek, kita berkoneksi dengan pengusaha, dengan pemerhati juga. Jadi sebenarnya nanti kedepannya kita mau membawa
ya semua koneksi yang kita punya ini mungkin menjadikan satu daerah percontohan untuk kita bangun nih turismenya gitu yang mungkin belum tersentuh gitu. Oke, kalau kita bilang 10 Bali baru ini adalah mengusung sustainable tourism, tapi dengan daerah lain kan tidak menutup kemungkinan mereka juga mau berkembang kan sebenarnya. Jadi fokusnya pemerintah ada di 10 destinasi. Teman-teman bisa juga explore yang lain untuk bisa nanti jadi second layer-nya gitu ya. Jadi catchment destinasinya mungkin kita berbeda gitu nanti gitu. Ya jadi biar ada keberagamannya gitu. Iya benar, dan kita bisa membantu lah walaupun sedikit dengan apa yang kita punya, ya membantu mereka untuk mendevelop daerahnya sendiri gitu. Menarik banget nih di Common Lovers ya. Bahasan seperti ini nih kayaknya nggak bakal habis-habis gitu ya buat kita, kayak bisa berjam-jam ya. Tapi apa nih pengalaman lagi yang lain yang mungkin Anjani bisa sharing? Bentuk-bentukannya apa sih kalau yang di Kembali Berwisata tuh ada paket-paket turnya? Apa aja sih tipe-tipe paket turnya gitu? So far sih kita baik lagi kita adalah media, jadi kita tidak menggurui juga. Maksudnya kita bukan pakar, kita bukan penyuara, kita bukan aktivis juga. Jadi kita belajar bersama masyarakat juga sebenarnya. Jadi kayak contohnya mungkin nanti bisa lihat di Kembali Berwisata gitu ya. Kita membuat beberapa video-video dalam bentuk Instagram Reels gitu ya, yang mana kita ngobrol lah sama praktisi atau apa ya, orang-orang yang kita anggap tuh bisa merepresentasikan gitu, bisa merepresentasikan si sustainability itu sendiri gitu. Jadi bukan kita nggak punya suara sendiri, jadi kita pengen suara kita tuh dari mereka yang memang sudah menekuni dunia mereka masing-masing. Jadi majority ini teman-teman bermain di area konten ya. Iya. Konten meliput dan memberikan konten-konten yang inspiratif supaya masyarakat Indonesia aware nih terhadap tourism area di Indonesia dan membangun awareness lebih besar lagi mengenai sustainability atau wisata berkelanjutan. Jadi benar-benar konsisten dulu di situ ya, tanpa menyiapkan side business yang lain, misalnya ternyata bekerja sama dengan tour agent dan lain-lain untuk anak itu belum sampai ke sana ya. Kita sih suka meng-highlight juga beberapa kan ada tuh yang lokal turis atau lokal guide gitu. Kita biasa juga meng-highlight beberapa tour operator atau open trip business ya. Nah itu yang siapa tahu juga Common Lovers kepikiran pengen liburan akhir tahun gitu kan. Kita juga biasa, tapi yang memang ada masuk ke dalam pilar-pilar kami gitu, misalnya kayak sustainability, apa itu. Cuman memang untuk dari Kembali Berwisata sendiri kita belum ada produk yang di kita sendiri nih, spesial kita sendiri produk gitu sih. Kayaknya waktu kita terbatas sekali, padahal banyak banget nih yang mau ditanya-tanya lagi buat Anjani. Mungkin kita bisa lanjutin di next episode ya, cerita lebih banyak lagi. Tapi untuk kali ini cukup dulu sekian pertemuan kita ya. Terima kasih banget nih Anjani udah mau hadir di sini ngobrol dengan saya dan juga Eureka Women Lovers, dan atas informasi yang diberikan. Semoga visi kedepannya benar-benar semakin berjalan sukses, membawa para wisata Indonesia semakin berkembang dan benar-benar mewujudkan sustainability tourism tadi ya. Amin. Oke, Anjani, makasih banget atas waktunya. Kita sudah tiba di ujung cerita kita hari ini. Terima kasih sudah datang di sini, ngobrol-ngobrol, sharing banyak tentang wisata berkelanjutan. Jadi next time kita ketemu lagi ya. Sukses buat kamu dan semua tim Kembali Berwisata, juga sukses buat Madu dan lautnya juga ya. Oke, semuanya kita say bye-bye nih. Terima kasih untuk para Sobat Satya, Eureka Women Lovers, dan juga Sobat Koprol yang sudah setia menonton kita di sini dalam topik Sustainable Future Stock. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye!